Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat GITJ Banyutawa. Di hari pertama, minggu pertama bulan Agustus ini, kita bersyukur masih bisa menikmati ibadah bersama-sama secara online. 76 tahun lebih yang lalu bangsa Indonesia berjuang bersama-sama untuk merebut kemerdekaan. Di saat ini juga kita berjuang bersama-sama untuk juga melawan pandemi corona dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga berserah penuh kepada Tuhan. Saat ini kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan secara khusus kita akan berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk desa Banyutawa dan juga gereja tercinta. Syukur untuk setiap rencana yang mulia yang Tuhan hadirkan atas kehidupan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Bagi bangsa ini, kami berdiri. Dalam satu
waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun tidak bertatap muka. Kami terus menyerahkan pergumulan kami bersama buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus berharap, kami terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami juga terus menyerahkan kepadamu para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden hingga kepemimpinan paling bawah. Kami terus berdoa agar hikmat bijaksana ada bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang sedang berjuang untuk memulihkan masyarakat di bangsa ini. Kami terus menyerahkan kepadamu, Tuhan berikan kesehatan pada mereka, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan untuk berjuang bagi pemulihan bangsa kami. Kami juga terus menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk TNI Polri yang juga sedang berjuang untuk mengamankan bangsa ini. Kiranya tangan Tuhan menolong setiap mereka, apa yang mereka kerjakan kiranya buat berhasil dan dipermudah oleh Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu, kiranya tangan Tuhan menjamah seluruh masyarakat Indonesia, sehingga apapun yang diputuskan oleh kepemimpinan bangsa kami, oleh Bapak Presiden dapat kami lakukan bersama dengan penuh sukacita, tanpa kami harus mengeluh. Kami serahkan kepadamu juga Tuhan untuk desa kami tercinta, Desa Banyutowo. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan kami di desa ini. Dan kami terus juga berdoa untuk Bapak Kepala Desa sampai jajaran terendah. Tuhan memberi hikmat bijaksana bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa Tuhan, Desa Banyutowo ini semakin hari semakin aman, semakin tentram, bahkan masyarakat satu dengan lain tidak ada perseteruan. Kami berdoa Tuhan, setiap program-program yang ada boleh terlaksana dengan baik. Kami juga terus menyerahkan kepadamu untuk gereja kami, gereja yang menumbuhkan iman kami sampai hari ini. Terus berdoa Tuhan, kiranya gerejamu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk jemaat, bahkan juga seluruh elemen yang ada, biarlah semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Meskipun dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan, kami juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk Bapak Pendeta sebagai gembala sidang tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan untuk menjangkau setiap jemaat, menjangkau setiap elemen, dan mengayomi bahkan merangkul semua. Tuhan, kami juga berdoa kiranya gereja ini juga dapat menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan kepadamu, gereja ini juga dapat menjadi berkat di tempat yang paling jauh, bahkan penginjilan juga tersebar tempat-tempat lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat GITC Banyutowo, kita memasuki doa syafaat yang kedua. Kita akan mengambil saat teduh sejenak untuk menaikkan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Di masa pandemi ini banyak hal terjadi. Bahkan kita juga merasakan duka karena kehilangan beberapa jemaat. Musim akan selalu berganti, tapi yang pasti Tuhan akan selalu menolong kita. Kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti.
akan memberkatinya. Inilah doa kami ya Bapa. Inilah pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami meyakini Tuhan, Engkau mendengarkan setiap pergumulan kami. Bahkan Engkau menjawab setiap apa yang kami perlukan, melebihi apa yang kami minta. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkatilah terus kehidupan kami Bapak, sehingga kami terus setia di hadapan-Mu. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah menutup mata atas kehidupan kami. Engkau melupakan setiap dosa, Engkau mengampuni setiap kesalahan kami, dan Engkau menerima kami kembali menjadi anak-anak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang menjadi milik kepunyaan kita di kerajaan surga nanti. Allah menjadi sumber kekuatan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun juga. Hanya Kau milikku di surga. Monggo sesarengan bertepuk tangan bersama-sama dengan keluarga yang ada di sini.
kekuatan kita, menjadi kunci utama dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ku cari damai di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menerima damai itu. Tapi ketika kita mencari damai di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan damai abadi itu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama pamit berdiri. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan saya ambil dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya ulangi lagi, 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundangnya mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai,
suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita duduk kepala kita satu dalam doa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal dalam satu pribadi, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah. Engkau luar biasa bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepadamu, atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami terus naikkan syukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Tuhan masih perkenan kami boleh hidup bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih menganugerahi kami kesehatan, kecukupan apa yang kami perlukan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami berdoa agar Tuhan membawa negeri kami Indonesia ini kepada kemajuan, bahkan pengatasan COVID ini segera dapat ditanggulangi dengan baik, sehingga damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka. Kesejahteraan kota ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap negeri ini, karena Tuhan ada di tengah-tengah situasi apapun. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Tolong Bapa, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau menumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Maka jadilah mereka sembuh dimanapun mereka berada, baik yang ada dalam isolasi mandiri, di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan jangan pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama untuk menggumuli kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hendak menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya atas kami. Anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu siap menyampaikan. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam. Semua diberkati Tuhan, semuanya sehat. Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Kristus melimpah atas kita. Perenungan pagi ini, perenungan minggu ini, kita akan belajar tentang esensi hidup. Kita akan belajar hakikat hidup. Kita akan belajar inti hidup, hal yang pokok. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara memperhatikan orang yang sangat saleh, aktif dalam pelayanan,
dan banyak melakukan kegiatan rohani lainnya di gereja. Tetapi dalam praktek dan kebiasaan hidup sehari-hari tidak menampilkan karakter Kristen. Bapak Ibu Saudara pernah memperhatikan, pernah melihat? Tentu. Saudara yang terkasih, sebuah iklan rokok menyatakan begini, yang penting rasanya, Bu. Nah, iklan ini sebenarnya ingin memengaruhi orang-orang untuk lebih melihat pada rasa, tetapi menutupi bahaya yang ada di balik kebiasaan merokok. Saudara yang terkasih, jujur saja, saya khawatir, saya takut hal ini pun terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Mereka hanya mementingkan penampilan, tetapi melalaikan isi di dalamnya. Orang percaya lebih mengutamakan bungkusnya dan mengabaikan isi di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ingat bahwa hal ini telah terjadi pula pada sejarah kehidupan umat Tuhan. Ketika Israel hendak memilih raja, mereka lebih melihat penampilannya. Mereka lebih melihat Saul yang gagah, Saul yang tampan dan sangat luar biasa penampilannya. Tetapi mereka tidak melihat hatinya. Saul adalah raja Israel pilihan manusia. Mengapa? Ya, memang betul. Sebab ketika Israel dipimpin Musa, diteruskan oleh Yosua dan para hakim, mereka merasa belum terpuaskan, sehingga bangsa Israel merindukan hadirnya seorang raja. Saya katakan Bapak Ibu, peristiwa ini sedikit memaksa Tuhan. Tuhan, berikan kami raja. Saudara yang terkasih, namun mari kita bandingkan dengan Daud ketika ia hendak dipilih menjadi raja Israel. Dari segi penampilannya, Daud kalah dari Saul. Apalagi kita tahu Daud seorang penggembala, sangat jauh dengan Saul, Bapak Ibu. Namun firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud adalah raja Israel pilihan Allah. Allah lebih melihat hati, Allah lebih melihat esensi dalamnya daripada fisik penampilannya. Jadi Allah lebih melihat dan peduli pada hati, esensi, inti hakikat daripada penampilannya, daripada gengsi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah kepedulian Allah ini sama dengan kepedulian kita, Bapak Ibu? Mari kita renungkan hal ini dengan membayangkan uang kita, waktu, tenaga, dan upaya yang kita investasikan, kita tanam dalam hidup. Investasi hidup kita, penanaman modal hidup kita, apakah lebih banyak untuk penampilan seperti perawatan tubuh, perabot rumah yang bagus, mobil yang bagus,
rumah yang mewah, dan lainnya, atau untuk hal-hal rohani. Rajin ke gereja, rajin beribadah, sering beli buku-buku rohani, renungan, doa, terlebih persembahan uang buat Tuhan, dan lain sebagainya. Mari saat ini kita introspeksi diri, Bapak Ibu. Sebab manusia modern pada umumnya lebih mementingkan penampilan. Saudara, coba kalau sudah berdandan, berhias diri di depan kaca, coba yang ibu-ibu, berapa waktu yang dibutuhkan? Wah, lama banget, lama sekali. Bahkan rela memberi alat-alat kecantikan atau mungkin aksesoris mobil misalnya, sampai jutaan rupiah, padahal ada kebutuhan yang lebih penting daripada itu. Dan sebaliknya, ketika sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lama sedikit katanya, aduh, kata Sule komedi itu, pegel. Dengarkan firman Tuhan lama dikit, aduh pegel, bosan. Lalu akibatnya apa, saudara? Pendangkalan hidup terjadi dalam kehidupan manusia modern. Manusia mulai tidak tertarik dengan hal-hal rohani, malas ke gereja, abai persekutuan dengan Tuhan dan sesama, apalagi berpikir nilai hidup. Wah, sudah tidak perlu, tidak ada artinya. Apa urusannya dengan nilai hidup? Ini yang sering terjadi di era globalisasi, di dalam hidup manusia modern ini. Saudara yang terkasih, lalu apakah penampilan tidak penting? Saya katakan, penampilan sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Namun penampilan kita bukan untuk mementingkan gengsi, melainkan untuk menampilkan atau mendemonstrasikan karakter hidup kita yang mulia, karakter hidup kita yang berbudi, yang cantik, yang indah, yang berkualitas, yang luhur seperti Kristus. Dengan kata lain, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan ingin menghendaki kita menjadi orang Kristen luar dalam yang sama, njaba jerone podo, bukan kemunafikan, bukan kepura-puraan, Bapak Ibu. Jadi kalau melayani harus tulus, penuh integritas, penuh kemurnian. Kalau berkata-kata harus belajar jujur. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya itu dari sisat. Seperti firman Tuhan mengingatkan kita, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa di surga. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu tidak hanya berpenampilan, mengutamakan bungkusnya, mengutamakan gengsinya, tapi mengutamakan
karakter Kristus yang berbudi, yang cantik, yang indah, yang berkualitas. Allah melihat pada hati kami semua. Tuhan Yesus, inilah hati kami anak-anak-Mu. Tuhan, perbarui setiap waktu hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kami agar kami memiliki esensi hidup, hakikat hidup, inti hidup, hal yang pokok di dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Nyatakan, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah berkarya atas kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengamini pengakuan iman rasuli. Dan setelah itu akan dilanjutkan warta jemaat. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dilanjutkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GITJ Banyutowo. Warta Gereja Ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, laporan keuangan Ibadah Minggu online 25 Juli 2021. Kolektor 1.713.000. Persembahan Getsemane 20.000. Persembahan ucapan syukur warga Getsemane 2 juta. Persembahan ucapan syukur Getsemane 200.000. Persembahan ucapan syukur sembuh dari sakit keluarga Yantin 200.000. Persembahan syukur Zaitun 30.000. Persembahan syukur NN Zaitun 30.000. Persembahan NN Zaitun 50.000. Persepuluhan warga Getsemane 150.000. Persepuluhan R Getsemane 375.000. Persepuluhan ST Getsemane 170.000. Persepuluhan Yantin 206.000. Persepuluhan NN Firdaus 2.400.000. Persepuluhan warga Firdaus 45.000. Persepuluhan NN Firdaus 105.000. Persepuluhan Zaitun 117.000. Persembahan unduh-unduh tahun 2021 800.000. Persembahan pernikahan
Saudara Solikin dan Saudari Puput 354.000. Atas nama Jemaat GITJ Banyutowo kami sampaikan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Jemaat GITJ Banyutowo. Selanjutnya, persembahan dan persepuluhan ibadah minggu ini dapat diberikan kepada ketua warga masing-masing. Jemaat yang ingin memberikan persembahan unduh-unduh dapat diberikan langsung ke gereja melalui ketua warga masing-masing. Selanjutnya, warta pernikahan kedua. Saudara Ngatono, putra dari Bapak Suyoso almarhum dan Ibu Mulyatina almarhum dari Desa Banyutowo, dengan Saudari Munisih, putri dari Bapak Kamit almarhum dan Ibu Sumaini dari Desa Puncel. Pernikahan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 jam 1 siang di GITJ Banyutowo dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami menghimbau agar jemaat selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Demikian warta gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk setiap anak Tuhan Sati yang ikut dalam pelayan, kiranya diberkati. Mohon untuk leader singer. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengakhiri ibadah pagi ini, kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Tuhan Yesus memberkati.